Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan mata kuliah Auditing 1. Ibu Sukartini SE, M.Com AK sebagai dosen pengampu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang audit forensik. Saya Wanda Hamidah, nomor BP 2001 07 2018. Dan rekan saya, Tisa Wardanita, nomor BP 2001 07 1023. Di sini kami akan membahas 5 pokok bahasan utama, yaitu yang pertama, kenapa audit forensik diperlukan. Yang kedua, ruang lingkup audit forensik. Yang ketiga, yaitu atribut, standar, dan kode etik audit forensik. Yang keempat, yaitu tatanan kelembagaan. Dan materi yang terakhir adalah contoh kasus audit forensik. Sebelum masuk kepada pokok pembahasan kita, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari audit forensik. Audit forensik berasal dari dua kata, yaitu audit dan forensik. Audit yang berarti tindakan untuk membandingkan kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Sedangkan forensik berarti segala hal yang bisa diperdebatkan di muka hukum atau peradilan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian audit forensik adalah sebagai tindakan menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria untuk menghasilkan informasi atau bukti kualitatif yang bisa digunakan di muka hukum atau peradilan. Masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu kenapa audit forensik diperlukan. Audit forensik diperlukan untuk mendeteksi atau mencegah adanya kecurangan atau fraud. Tujuan audit forensik sangat khusus, sehingga penyusunan program maupun pelaksanaan auditnya sangat berbeda dengan audit biasa, karena digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan kompeten, sehingga kasus kriminal yang sedang ditangani dapat terungkap. Pokok pembahasan yang kedua adalah ruang lingkup audit forensik. Ruang lingkup audit forensik mencakup 3 hal, yaitu ilmu hukum, organisasi sistem informasi, dan auditing. Ilmu hukum di sini meliputi sistem dan yurisdiksi serta sumber-sumber hukum, di mana di Indonesia biasa dimulai dari hukum konstitusional atau undang-undang dasar, serta hukum administratif, dan juga harus mengetahui teknik investigasi dan pengadilan. Yang kedua yaitu organisasi sistem informasi. Di sini, organisasi sistem informasi meliputi struktur organisasi yang berkaitan erat dengan sistem pengendalian intern, terutama yang mencakup masalah transaksi keuangan, tentu akan berkaitan pula dengan sistem informasi, yaitu akuntansi dan manajemen. Dan yang terakhir ada auditing. Di sini, auditing meliputi fungsi auditor dalam akuntansi forensik, di mana akan banyak dijelaskan hal-hal yang mengenai materialitas dan juga risiko dalam audit. Pernyataan audit dan kepentingannya serta detail-detail mengenai prosedur dalam auditing, mulai dari pengumpulan bukti, sampling, hingga kompilasi pelaporan audit. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu atribut, standar, dan kode etik audit forensik. Yang pertama yaitu atribut seorang audit forensik. Atribut seorang audit forensik ada 5. 1. Menghindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur. Yang kedua yaitu seorang audit forensik harus mampu membuktikan adanya fraud atau kecurangan. Yang ketiga adalah seorang audit forensik harus bisa berpikir kreatif dan serta berpikir sebagai pelaku fraud, di mana seorang audit forensik tidak dapat ditebak. Yang keempat yaitu mengetahui banyak kecurangan yang dilakukan dengan persekongkolan. Dan yang kelima,
Seorang audit forensik harus memilih strategi untuk menemukan fraud dalam investigasi proaktifnya. Standar audit forensik. Di sini standar audit forensik ada 7. Yang pertama yaitu seluruh investigasi harus dilandasi praktik terbaik yang diakui. Yang kedua, mengumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian sehingga bukti yang diperoleh dapat diterima di pengadilan. Yang ketiga, memastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman dan terlindungi. Yang keempat, memastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan menghormatinya. Yang kelima, beban pembuktian ada pada yang menduga pegawainya melakukan kecurangan. Dan yang keenam, cakup seluruh substansi investigasi, misalnya pada sebuah perusahaan. Yang ketujuh yaitu dengan cara meliput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sisa Warganita, dipersilakan. Kode etik audit forensik, di mana kode etik audit forensik ini isinya yaitu tentang nilai-nilai luhur yang amat penting bagi eksistensi profesi. Profesi best eksis karena ada integrasi atau sikap jujur, rasa hormat, dan kehormatan, dan nilai-nilai luhur lainnya yang menciptakan rasa percaya dari pengguna dan stakeholder lainnya. Selanjutnya, tatanan kelembagaan. Tatanan kelembagaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok bahasan akuntansi forensik di Indonesia. Ada beberapa pendekatan untuk membahas tatanan kelembagaan di bidang pemberantas korupsi. Yang pertama, tatanan kelembagaan dari perkembangan lintas waktu. Yang kedua, tatanan kelembagaan yang khusus menangani pemberantasan korupsi dan perkembangan lintas waktu. Yang ketiga, lembaga-lembaga yang berurusan dengan pemberantas korupsi berintegrasi satu sama lain. Yang keempat, studi banding lembaga-lembaga yang berurusan dengan pemberantas korupsi di berbagai negara. Next. Bagan tatanan kelembagaan. Selanjutnya yaitu Lembaga Pemberantas Korupsi atau KPK. KPK atau Lembaga Pemberantas Korupsi berdiri pada tanggal 29 Desember 2013, yaitu KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. KPK ini diberi amanat melakukan pemberantas korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK didirikan karena kelemahan aparat penegak hukum di bidang penyelidikan dan penyidikan, seperti kepolisian dan kejaksaan. Selanjutnya, tugas dan wewenang KPK, yaitu yang pertama koordinasi dengan instansi, yaitu KPK koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang empat, pemantauan atau monitoring. Contoh kasus audit forensik. Yang pertama, konflik kepentingan. Yang kedua, suap. Dan yang ketiga, pemerasan. Yang keempat, penyalahgunaan aset. Yang kelima, itu berupa penipuan laporan keuangan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan dan kejanggalan, mohon dimaafkan. Kami mohon pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.